Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga sehat semuanya. Hari ini ketemu lagi dengan Ibu. Dalam video kali ini Ibu akan memberikan materi untuk KD 3.3, yaitu penyetaraan reaksi redoks. Anak-anak, reaksi redoks mungkin kalian sudah pernah mendengar sebelumnya ya, karena ini sudah pernah dibahas di kelas 10. Jadi reaksi redoks itu pendekan dari reaksi reduksi dan oksidasi, begitu ya. Nah, pengertiannya atau penjelasan mengenai reduksi itu apa, oksidasi itu apa, silakan kalian buka lagi materi kalian waktu di kelas 10 ya. Kalian baca lagi teori-teorinya karena Ibu tidak akan mengulang di sini. Kemudian pembahasan kita fokus pada nanti untuk penyetaraan reaksinya saja. Baik, kita mulai saja. Anak-anak, ini ada ilustrasi, ada gambar apa ini? Kalian sudah familiar karena ini adalah gambar pemutih pakaian yang biasa kalian pakai untuk menghilangkan noda-noda pada pakaian kalian. Nah, tahukah Anda senyawa yang terkandung dalam pemutih pakaian? Kemudian reaksi pemutih pakaian dengan serat kain merupakan reaksi redoks. Ya, ternyata reaksi antara pemutih pakaian yang direaksikan atau digunakan untuk mengikat kotoran ya, yang ada pada pakaian itu merupakan reaksi reduksi dan oksidasi. Nah, bagaimana cara kerjanya atau kemudian kandungan senyawanya pada pemutih ini apa? Nah, itu harus kalian gali lebih dalam lagi. Baik anak-anak, kita akan lanjutkan. Berikutnya adalah selanjutnya kita akan lihat di sini apa saja prasyaratnya untuk mengetahui atau untuk menyetarakan reaksi redoks. Yang pertama, kalian harus tahu cara penentuan bilangan oksidasi. Tadi Ibu sudah sampaikan di awal bahwa penentuan bilangan oksidasi yang terdiri dari ketentuan-ketentuan atau aturan-aturannya, kemudian reaksi autoredoks itu apa, kemudian reaksi konproporsionasi itu apa, itu kalian baca ulang di materi kelas 10, yaitu bab reaksi reduksi dan oksidasi, dan itu menjadi prasyarat. Nah, nanti untuk kejelasannya atau lebih lengkapnya kalian bisa penuhi tugas dari Ibu untuk prasyarat mengikuti pembelajaran pada persamaan atau penyetaraan persamaan reaksi redoks. Kemudian anak-anak, penyetaraan reaksi redoks ini ada dua cara, yaitu yang pertama cara setengah reaksi atau ion elektron, dan yang kedua cara atau metode bilangan oksidasi. Penjelasan masing-masing berikut ini, silahkan kalian simak. Baik, jadi ketika kelas 10 dulu kalian mengetahui ada reaksi dinamakan reduksi dan oksidasi, berarti mengalami suatu reduksi dan mengalami suatu oksidasi pada saat yang bersamaan, itu namanya reaksi redoks. Ketika kelas 12 ini disajikan reaksi redoksnya, tetapi belum setara. Nah, metode yang pertama kali akan kita gunakan adalah metode setengah reaksi atau metode ion elektron. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Yang pertama, memisahkan setengah reaksi oksidasi dan setengah reaksi reduksi dari reaksi total. Ada reaksi redoks yang panjang begitu, silakan kalian pisahkan mana yang reduksi dan mana yang oksidasi. Nah, berarti prasyarat tadi menjadi penentu. Kalau kalian belum memahami reduksi itu apa, oksidasi apa, ya repot di sininya, begitu ya nak. Kemudian yang kedua, menyetarakan jumlah atom yang mengalami perubahan bilangan oksidasi. Jumlah atom di kiri yang mengalami perubahan bilangan oksidasi berapa? Di kanan berapa? Harus disamakan dulu dengan melihat koefisiennya, ya, dengan menambahkan koefisien untuk menyamakan jumlah atom yang mengalami perubahan bilog. Ingat, yang diubah adalah koefisien, karena kalau yang diubah indeks maka kalian berarti mengubah rumus senyawa, dan itu berbahaya ya. Kimia itu bersahabat, tetapi di tangan-tangan orang yang tidak bertanggung jawab akan menjadi berbahaya, termasuk ketika kalian dengan sembrononya mengubah indeks dari rumus kimia. Lanjut yang ketiga,
menyetarakan jumlah oksigen pada masing-masing setengah reaksi. Tadi ada setengah reaksi oksidasi dan setengah reaksi reduksi. Nah, masing-masing oksigennya disamakan. Kemudian yang keempat, menyetarakan jumlah hidrogen. Jadi setelah O, kemudian baru H. Nah, jumlah hidrogennya juga disamakan. Nah, tetapi pada jumlah hidrogen ini ada dua suasana. Kalian lihat pada soalnya. Jika suasananya asam, maka penyetaraan hidrogen ini dengan menambahkan ion H+, karena ion H+ menjadi ciri asam. Tetapi jika pada suasana basa, menyetarakan atom hidrogennya dengan menambahkan OH-. Gitu. Nanti kita praktik pada contoh penyetaraannya. Lanjut, yang kelima, menyetarakan muatan pada masing-masing setengah reaksi. Ya, setengah reaksi reduksi dan setengah reaksi oksidasi tadi muatannya disamakan. Ya, kemudian caranya bagaimana? Dengan menambahkan elektron pada ruas yang memiliki jumlah muatan lebih besar. Jumlah muatan lebih besar itu berarti kan istilahnya dia harus dikurangi elektronnya agar sama dengan yang muatannya lebih kecil, sehingga mereka setara antara setengah reaksi reduksi dan setengah reaksi oksidasinya setara. Kalau sudah setara, maka untuk muatannya maka reaksi itu bisa berlangsung. Lanjut, kemudian yang keenam, menyamakan jumlah elektron pada reaksi reduksi dan oksidasi dengan mengalihkan elektron itu. Jadi ketika tadi jumlah elektronnya di setengah reaksi reduksi dan oksidasi tidak sama, tinggal dikalikan silang. Oke, berikutnya menjumlahkan kedua persamaan reaksi tersebut. Ini adalah langkah yang terakhir. Jadi setelah reaksi oksidasi dan setengah reaksi reduksi tadi sudah setarakan semua, baru dijumlahkan. Ibu ulangi untuk metode setengah reaksi. Yang pertama adalah memisahkan. Reaksi yang panjang itu dipisahkan menjadi dua, setengah reaksi oksidasi dan setengah reaksi reduksi. Kalian harus ngerti dulu mana yang reduksi dan mana yang oksidasi. Langkah kedua, menyetarakan atau menyamakan jumlah atom yang berubah. Kemudian yang ketiga adalah menyetarakan O. Kemudian yang keempat adalah menyetarakan H. Yang kelima, menyetarakan muatan. Yang keenam itu menyamakan jumlah elektron. Kemudian yang ketujuh adalah menjumlahkan kedua reaksi. Demikian untuk metode setengah reaksi. Kita akan lanjutkan untuk metode bilangan oksidasi atau PBO, kita sebutnya, perubahan bilangan oksidasi. Nah, berikut anak-anak metode bilangan oksidasi. Langkah-langkahnya sedikit berbeda, namun di akhirnya tetap sama, ya. Reaksinya tujuannya adalah untuk menyetarakan reaksi. Yang pertama adalah menentukan bilangan oksidasi di setiap atom, ya. Dalam reaksi yang panjang itu, semua atomnya tentukan bilangan oksidasinya. Nah, ini menjadi kalian harus benar-benar prasyaratnya tadi diikuti, ya, dan dipahami, karena kalian nggak bisa menentukan bilangan oksidasi kalau pemahaman tentang aturan bilangan oksidasi kalian belum paham. Yang kedua, menyetarakan atom yang mengalami perubahan Bilog. Perlu diperhatikan jika atom dalam suatu zat yang memiliki jumlah lebih dari satu. Jadi lihat pada reaksi itu, jika atomnya yang mengalami perubahan Bilog, atom tersebut mengalami perubahan Bilog, nah, kemudian ternyata jumlah atomnya itu lebih dari satu. Nah, itu harus disetarakan dulu dengan koefisien. Kemudian yang ketiga, menentukan jumlah penurunan dan kenaikan Bilog. Ketika kalian sudah tentukan tadi Bilognya masing-masing, ya, yang turun berapa, yang naik berapa, itu ditentukan dulu. Kemudian yang keempat, menyamakan jumlah perubahan Bilog antara atom yang mengalami reduksi dan atom yang mengalami oksidasi dengan koefisien tertentu. Jadi tadi ketika yang mengalami misalnya turunnya 5, naiknya 2, maka harus disamakan. Lah biar mudah menyamakannya dengan disilangkan, ya, kali 2 dan kali 5. Nah, itu nanti akan menjadi koefisien dari masing-masing atom yang mengalami perubahan Bilog. Kemudian berikutnya adalah menyetarakan jumlah atom yang lain kecuali H dan O, ya. H dan O diakhirkan, gitu. Oke, kemudian yang keenam, menyetarakan muatan dengan menambahkan ion H+. Kalau tadi atom-atom lain sudah disetarakan, kemudian kita lihat,
ya, muatannya di masing-masing itu di kiri dan di kanan itu sudah sama atau belum. Kalau belum sama, maka kita harus menambahkan H+ jika pada suasana asam, menambahkan OH- jika suasana basa. Jadi anak-anak ini tetap terkait dengan suasana dari reaksi tersebut. Nah, perlu Ibu tegaskan di sini bahwa suasana asam maupun suasana basa itu kadang untuk soal-soal tertentu tidak ada keterangannya. Namun kalian harus jeli karena di kelas 11 kalian sudah mempelajari asam dan basa. Ciri-cirinya asam menurut Arrhenius itu ada H+ dan ada OH- untuk basa. Jadi ketika dalam reaksi itu melibatkan senyawa asam, biasanya suasananya adalah suasana asam. Demikian pula jika dalam reaksi itu melibatkan senyawa basa, maka reaksi itu dalam keadaan suasana basa. Lalu langkah yang ketujuh menyetarakan atom H dengan menambahkan H2O. Dan yang terakhir adalah memeriksa atom O. Ya, memeriksa kata-katanya nak. Jadi ketika atom O-nya di kiri dan di kanan tadi kok sudah sama, berarti udah biarkan aja. Tapi kalau belum sama baru disetarakan. Nah, itu langkah-langkahnya untuk menyetarakan reaksi menggunakan metode bilangan oksidasi. Baik, gambaran sekilas dari cara penyetaraan reaksi redoks dengan menggunakan cara setengah reaksi. Anak-anak, ini nanti akan dibahas lebih khusus pada video berikutnya, yaitu untuk contoh penyetaraan reaksi redoks. Nah, ini misalnya tadi untuk setengah reaksi, ini ada reaksi, ada keterangan suasana asam, maka kalian harus memisahkan dulu tadi ya, kalau menggunakan cara setengah reaksi, memisahkan yang reduksi dan yang oksidasi. Seperti ini ada pemisahan, kemudian langkah kedua, ketiga, dan keempat. Ini terakhir adalah penjumlahannya. Yang berikut ini adalah contoh menyetarakan reaksi redoks dengan menggunakan cara PBO atau perubahan bilangan oksidasi. Ini contohnya dari reaksi utuh. Lihat langkahnya, tidak ada pemisahan oksidasi dan reduksi karena bukan setengah elektron ya, atau bukan setengah reaksi. Ini reaksinya menggunakan penyetaraannya menggunakan PBO, maka semuanya harus ditentukan bilangan oksidasinya. Nah, ditulis saja semuanya. Ini ada keterangan suasana asam, kemudian ini ditulis semua untuk biloknya. Kenapa ini hanya dituliskan yang berubah saja? Ini untuk mempersingkat waktu. Karena asumsinya kalian sudah bisa menentukan berapa jumlah bilok Cu, kemudian berapa jumlah bilok O, dan seterusnya. Karena mereka tidak mengalami perubahan, maka yang ditulis adalah hanya yang mengalami perubahan saja. Baik anak-anak, demikian untuk video penyetaraan reaksi redoks. Cara-caranya ada dua cara yang Ibu sudah sampaikan ya. Silakan nanti dipahami ulang, bisa diulang-ulang sewaktu-waktu ketika kalian memerlukan untuk memahami ini ya. Kemudian pada pertemuan selanjutnya nanti Ibu akan siapkan untuk video contoh penyetaraan reaksi redoks. Demikian, terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maju bersama, hebat semua.